Ini perangkat ACUT 1000-nya. Nih. Ini modul-modulnya. Dan nanti akan diterangkan cara memakainya. Kontrol acu, ada acu controller Pak, sama ada aplikasi namanya IP Setup yang di atasnya acu controller itu. Nah, IP Setup ini fungsinya supaya kita tahu IP di modul CPM itu IP-nya berapa Pak. Nah, ini yang untuk di dalam mobil IP CPM-nya 172.42.72.41. DB-nya 33. Itu udah di-share ya Pak untuk alokasi IP-nya tiap mobil itu kan udah di-share. Jadi untuk IP CPM-nya ini, jadi kita bisa tahu nih Pak, biasanya kita cari tahu dulu IP CPM-nya, kita atur, baru kita sesuaikan untuk IP di laptopnya. Kalau untuk IP laptop, nyetingnya kita masukkan network. Ya, untuk IP laptopnya 172.42.74.51. Jadi ini sudah sesuai alokasi yang ada di mobil. Ya, jadi kita setting di 172.42.74.51 sampai pas ini DB-nya 33. Dia sama-sama segmen 74 supaya bisa terkoneksi. Selanjutnya kalau kita sudah setting IP, kita buat aja. Terus kita masuk ke aplikasi acu controller. Kita double klik. Kita klik sites. Terus klik yang tulisan acu SOTM 18 Yogo itu. Klik. Nah, maka dia akan muncul ya modul-modulnya. Tunggu sampai processing komennya selesai, baru kita bisa mulai interkoneksinya. Oke. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi Pak. Ada 5 slot. Slot 0 itu operator. Slot 1 itu torped, jalur yang ke satelit. Slot 2, 3, dan 4 itu untuk radio lokal. 2 itu sementara untuk VHF-LOW, 3 untuk SSB Vertex, 4 untuk UHF Entera, 5 ini untuk SIP. Sama juga kayak 1 Pak, dia lewat satelit. Jadi praktis yang kita butuhkan, yang kita dapat untuk koneksi lokal itu di 2, 3, dan 4. Ini saya kasih nama supaya memudahkan ya Pak. Bukan berarti, 2 itu bisanya buat lo ya Mas. Bisa juga kalau Bapak mau ada perubahan radio, tinggal namanya diubah, kabel interface-nya diganti. Kemudian cara membuat sambungan. Misalkan operator ke VHF-LOW, kita klik ke operator sekali. Terus kita klik di radio mana yang mau kita connect, misalkan Vertex balik. Dan dia turun Pak. Turun di net 1. Ini artinya operator dengan HF Vertex ini terhubung. Gimana Mas caranya kalau misalkan slot 2 dan 4 mau gabung juga di net yang sama? Kita klik di slot 2. Kita klik ke sini Pak, ke netnya. Nah, ini dia connect, berarti slot 2 operator dan slot 3 terhubung. Sama halnya kalau misalkan yang 4 mau dihubungkan juga, kita klik di 4. Kita klik di sini. Nah, ini terhubung semua Pak. Jadi antara low band, SSB, dan Entera terhubung. Kemudian untuk mutus, misalkan kebutuhan untuk low band selesai, kita klik kanan di slotnya. Klik kanan dia naik, kita putus. Pokoknya kalau putus koneksi itu selalu klik kanan. Klik kanan.
Nah, kalau misalkan mau menghubungkan klik kiri. Misalkan operator dengan low band. Nah, Vertex dengan Hytera mau buat net sendiri di net 2 itu juga bisa, Pak. Kita klik di Vertex, sekali klik di Hytera sekali. Nah, ini jadi komunikasi masing-masing antara net 1 operator dengan low band sendiri, Vertex dengan Hytera sendiri. Nah, misalkan Mas ada kebutuhan tiba-tiba net 1 mau langsung connect ke net 2, itu bisa. Kita klik di angka 1, kita klik di angka 2. Nah, ini jaringnya berubah jadi biru. Ya sebenarnya sama kayak tadi di awal ya, connect semua. Cuma ini kayak kebutuhan sementara aja. Kita mau tadinya ada koneksi masing-masing kan, kita mau sambungkan, dia berubah nih jadi biru. Ini artinya net 1 dan net 2 terhubung. Dan kalau kebutuhan itu selesai, tinggal diklik kanan lagi. Nah, ini balik lagi ke masing-masing. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Pak? Enggak. Sebelum kita double klik. Nah, ini masuk ke settingan nih, Pak. Ada namanya RX level, TX level, Corswell tag, yang sebelum masuk ke pengaturan, ini bisa kita save, Pak. Kita klik save. Nah, ini udah saya bikin nih, Pak, presetnya. Sementara untuk settingan terbaru ini udah kita set nih. RX, Hytera, VF, PSC. Nah, satu waktu ini kita set. Misalkan, ini ada operator yang ngawai lagi ngubah-ngubah nih, Pak. Coba diubah. Sebenarnya. Nah, operator ini lagi ngubah-ngubah, terus istilahnya bingung nih, Pak, mau balikin lagi ke awal. Itu tinggal kita load, Pak, bisa di load, sesuaikan aja. Oke. Nah, tadi kan yang kita setting Hytera, kita klik aja di Hytera, open. Nah, dia balik lagi ke settingan awal. Nah, jadi kalau misalkan Bapak salah nyolok kabel, ya tinggal radio mana yang dikonek, kita load aja settingannya. Itu otomatis dia bakal menggunakan settingan yang sudah kita set tadi, Pak. Yang kita set. Nah, di sini ada parameter RX level, TX level. Nah, RX level ini fungsinya interkoneksi. Misalkan saya biasanya kalau nyeting itu satu-satu, Pak. Satu radio, misalkan antara operator dengan Hytera. RX level ini settingannya bisa dari plus 12 dB sampai minus 26 dB. Nah, kalau RX level ini semakin negatif, semakin gede suaranya, Pak. Kita terima di aju semakin gede. Kalau semakin negatif ya dB-nya, berarti otomatis kan paling gede minus 26 tuh. Nah, itu minus 26 udah paling gede. Dan fungsinya apa? Kalau misalkan kita lagi setting itu kan ada mas kurang gede, mas kurang kecil. Nah, itu levelnya bisa kita atur, Pak, kita adjust sampai paling kecil itu di plus 12 dB. Jadi kalau RX makin plus makin kecil audionya, makin negatif makin gede audionya. Itu kalau untuk RX. Nah, kalau untuk TX kebalikannya, Pak. Kalau TX level ngirim kan, transmit. Jadi dari acu didengar sama radio lawan, misal HT. Nah, di HT itu terima kalau makin positif plus 12, ini audio yang kita transmit makin gede. Kalau negatif itu kebalikannya, audio yang kita transmit makin kecil. Itu besar dan kecil itu maksudnya volumenya atau ngebas sama ngetribelnya? Level audionya, Pak. Ya ngaruh ke volume juga, Pak. Volume level. Jadi patokannya itu biasanya kalau di acu itu ada LED kan, Pak, LED sinyal. Kalau sinyalnya udah blinking, oranye itu blinking, berarti RX levelnya itu udah cukup, udah bisa untuk diinterkoneksi. Saya biasa patokannya itu levelnya. Jadi kita lihat dulu nih, kita tes pakai HT kan, kita ngomong dengar di acu, lihat sinyalnya itu udah blinking, itu berarti RX levelnya udah pas, Pak. Jadi bisa kita set di angka itu tadi. Nah, kebalikannya kalau TX itu ya
tinggal lawannya Pak, kira-kira gimana, udah gede apa kurang gede atau terlalu besar atau over. Nah itu tinggal kita bisa adjust. Namanya carrier operated relay ini dia ada di beberapa radio yang punya fungsi carrier. Artinya ketika kita PTT itu Pak, ini kan ada radio yang terhubung ke acu ya, radio 2F misalnya Hedera, taruhlah Hedera. Nah ketika kita koneksikan dengan low band misalnya, ketika low band PTT, kalau kita pakai COR dia langsung trigger Pak radionya. Jadi ketika kita PTT, PTT-nya si Hedera ini langsung buka ya, jadi bisa langsung didengar sama lawan. Simpelnya gini, kalau kita ini bawa PRC nih, PRC udah kita interconnect ya Pak sama Hedera. Nah, saya PTT dari PRC itu udah langsung trigger radionya 2F. Jadi HT-nya lawan itu udah bisa langsung dengar. Itu kalau pakai COR, karena dia langsung gerakin relaynya Pak. Dan fungsi COR itu udah kita program di radionya. Jadi ketika kita PTT, dia langsung buka tuh PTT-nya, langsung audio kita bisa langsung didengar. Nah, beda kalau sama VOX. Kalau VOX itu kita mesti ngomong dulu Pak, karena dia apa ya, sensitivitasnya kurang. Jadi ketika kita PTT dia nggak langsung buka. Misalkan kita ada suara sa, nah sa-nya itu buat trigger buka PTT-nya. Jadi kadang-kadang dengarnya cuma tuh 2, 3, karena sa-nya itu buat buka si PTT-nya radio yang kita interconnect tadi, si 2F tadi. Nah, memang lebih enak sih pakai COR. Cuma nggak semua radio itu ada fungsi COR Pak. Mesti kita program dulu atau kita cari program dulu. Terus ada satu lagi namanya VMR. VMR ini khusus untuk radio HF. Contoh, SSB itu kalau kita interkoneksikan UHF, kan SSB itu kan suara sama noise 1:1 ya Pak. Kita kadang nggak tahu nih suara mana, noise mana. Jadi selalu masuk terus tuh. Jadi di UHF itu kita denger tuh apa ya, istilahnya manjur terus. Meskipun sana udah nggak ngomong, tinggal noise, kita dengernya kita nggak bisa bales lah intinya gitu Pak. Karena nggak ada istilahnya filternya noise Pak. Meskipun nggak 100% ya, tapi kita ada kesempatan untuk balas. Ketika kita selesai ngomong nih menggunakan HF, nah sisanya noise-nya itu bisa diblok pakai VMR. Jadi HT UHF Hedera ini ada kesempatan untuk balas, atau lawannya si HF ini ada kesempatan untuk balas komunikasinya. Jadi komunikasi itu bisa dua arah. Kalau kita setting HF itu default, wah itu manjur terus Pak. Bapak nggak bisa balas, nggak bisa PTT lewat HT. Nah fungsi VMR itu untuk radio-radio HF biasanya. Jadi kalau untuk SSB udah pasti settingannya di VMR untuk sekalian. Karena kita pakai PTT-nya PTT ground ya. Kalau aktif itu PTT-nya aktif terhadap tegangan. Jadi ini rata-rata untuk di radio PTT kita aktifnya terhadap ground. Jadi koneksinya lewat ground. Nggak perlu kita pakai adaptor lagi untuk gerakin relaynya si PTT ini, enggak. Tinggal kita bikin koneksi ground. Ada hang time. Cuma kalau untuk core ini settingannya udah standar, nggak bisa diubah. Hang time ini fungsinya supaya kita kadang kalau ngomong kan ada jedanya Pak. Nah kadang kalau jedanya hang time-nya nggak lama itu suka mutus-mutus sendiri. Nah hang time ini fungsinya supaya ketika kita ada jeda ngomong, komunikasi itu tetap nyambung, tetap ngeling. Jadi dia jaga link komunikasi itu, misalkan 1, 2, 3 kita berhenti itu, nanti ketika ngomong lagi nggak terputus-putus gitu Pak. Jadi tetap terkoneksi gitu. Itu hang time. Kemudian untuk threshold hubungannya dengan level. Jadi dia ada medium. Ini kita masuk ke yang bisa dilihat. Baik, ke low. Nah, hang time ini bisa sampai 1575 milisecond. Nah, kalau untuk level-level audio ini sebenarnya kita ngetes itu di lapangan sih Pak. Bisanya ketahuan itu di lapangan. Kita
langsung coba trial settingan mana yang kira-kira pas, baru kita save gitu biasanya. Oke, lanjut threshold. Nah, threshold ini hubungannya dengan level juga Pak. Dia ada low, medium 1, medium 2, ada high. Jadi kalau low itu nanti untuk audionya hampir sama ya kayak RX. Kalau misalkan low, dia terima makin gede Pak, makin sensitif thresholdnya. Kalau high ini makin kecil. Ada Pak, kemarin kita nemuin itu pengalaman radio HF udah disetting VFR Pak, tapi tetap aja dia manjat terus, nggak ada jedanya gitu loh Pak. Untuk kita koneksi misalkan ke UHF itu, UHF tetap nggak ada kesempatan untuk ngomong karena dia mau terus ya. Nah itu bisa kita mainkan di thresholdnya bisa dinaikkan. Misalkan defaultnya kan medium 1, bisa kita naikkan ke medium 2 atau high. Nanti dia makin kecil. Fungsinya untuk ngedrop si levelnya itu supaya lebih turun. Dan juga kita tes, misalkan RX-nya masih kurang lama atau terbata-bata nih kita terimanya, karena RX levelnya kurang. Jadi bisa kita naikkan ke 300 milisekan, 250 atau menggunakan settingan default masing-masing. Kalau take level, take off delay, dia no delay sampai 800 milisekund. Jadi kalau ketika kita ngomong, ada beberapa radio yang ketika ngomong 1, 2, 3, 4, 5 dia butuh proses cuma untuk take delay. Jadi kita dengar karena kita kasih no delay cuma 2, 3 atau 3, 4, 1, 2 nya hilang. Itu butuh namanya take delay supaya ada proses untuk tadi perubahan audio analog ke digital tadi kan, itu kan butuh waktu. Dan ini tinggal kita pasin waktunya 200 milisekund sampai 800 milisekund. Nah kalau yang untuk settingan ini jarang sekali sih Pak kita setting. Biasanya kita pakai default aja. Cuma untuk core inhibit ini, nah ini kalau kita pakai settingan core, kadang-kadang inhibit ini ketika habis PDT, core-nya itu masih sisa tuh Pak. Core-nya masih nyambung lah istilahnya. Nah itu bisa disetting waktunya bisa sampai 5 second ya Pak. Tapi ini pun kita jarang biasanya core inhibit apa settingnya. Biasanya kita pakai di default aja di 100 milisekund. Lanjut, ada audio processing. Ini ada equalizer, ada noise reduction. Ini untuk mengurangi noise, levelnya noise-nya bisa sedikit diredam dia sampai 9 kalau nggak salah. Paling mentok itu. Ya. Selanjutnya ketika kita udah setting, ketika kita udah selesai setting, kita jangan lupa kita apply dulu ya Pak. Jadi kita terapkan dulu settingannya, baru kita oke. Kadang-kadang ada yang udah di setting tapi belum di apply tuh. Jadi kadang-kadang nggak ada perubahan Mas, kok masih nggak bisa nih? Ya mungkin karena belum di apply settingannya, belum diterapkan gitu Pak. Nah, ini tadi kalau mau balikin lagi settingannya, tinggal kita load aja. Nah, udah kita apply, kita oke. Ngapain tadi? Oke, selanjutnya di acu ini ada fungsi monitoring Pak. Monitoring itu gini. Misalkan ini kan operator lagi terhubung dengan Gaelo ya Pak. Terus Vertex dengan Hedera. Nah, tapi si operator ini tetap mau nih Pak monitor komunikasi yang ada di sini tanpa mengganggu jaring ya, tanpa dia ngomong. Itu dia tetap bisa monitoring di sini. Caranya kita klik di announce, karena operator yang mau monitoring kita klik di announce. Nah, muncul tanda F tanda tanya, mana yang mau dimonitoring.
Nah, kita klik aja di sini. Klik lagi ke nol. Diklik lagi di nol. Nah, jadi nanti di sini muncul M operator 3. Jadi operator ini monitoring di sini. Tapi dia tetap komunikasi ke sini ya, Pak. Untuk komunikasi ke sini, tapi dia dengar juga komunikasi nanti di sini. Karena dia pakai monitoring. Nanti kalau saya putus, saya tekan 0 lagi. Nah, kalau mau putus, klik di nol lagi. Klik lagi di sini, Pak. Dibikin transparan lagi. Klik lagi di nol. Nah, ini balik lagi normal. Dari low band, misal mau langsung ke WF veteran, itu bisa, Pak. Kita klik gitu. Klik veteran. Nah, muncul tanda 1 itu. Ini namanya hotline. Meskipun ini satu net, operator dengan low band, Vertex dengan veteran, tapi ini komunikasinya langsung nih Pak, tanpa didengar ini, tanpa didengar itu. Langsung direct langsung ke Ya, langsung dua arah nih antara low band sama veteran. Tapi si operator tidak monitor itu. Enggak monitor. Operator nggak monitor, Vertex nggak monitor. Nah, kalau misalkan operator sama Vertex main direct langsung juga bisa. Maksudnya mau hotline-nya lebih dari satu ya. Nah, ini operator langsung sama Vertex. Ketika selesai fungsi hotline-nya, kita klik kanan. Klik kanan.